Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro di sana? Sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan AS Channel. Semoga keberkahan mengelilingi kita semua ya bro. Dan kali ini AS Channel akan mencoba menggali sedikit ya tentang politik identitas bro, yang kerap kali masalah ini sering sekali Pak Anies jadi objek ya. Oke, saya penasaran nih bro ya, kenapa kok Pak Anies itu identik dengan politik identitas ya. Saya juga mencoba menelusuri beberapa pemberitaan terkait dengan ini, dan sedikit pencerahan saya mencoba satu persatu saya buka ya. Dimulai dari Quora nih ya. Quora ini kebetulan pertanyaannya sama dengan saya, jadi saya penasaran nih bro, kok sama ya pertanyaannya dengan apa yang ada di benak saya selama ini. Mengapa Anies Baswedan identik dengan politik identitas? Nah, di Quora ini salah satu portal yang di dalamnya lumayan kalau saya lihat orang-orangnya cukup cerdas yang menyampaikan pendapat di sini, sehingga beberapa paparan mereka itu menambah wawasan dan informasi bagi saya, mudah-mudahan bagi kita semua ya bro. Langsung saya bro, kita coba lihat ada yang menjawab ini ya. Mengapa Anies Baswedan identik dengan politik identitas? Daan nih bro, yang tinggal di Jakarta 2003 sampai saat ini. Sebentar. Daan menjawab, iya, kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Gimana ini? Kirain menjawab ya, ternyata dia juga tidak tahu katanya. Ini ada sebuah foto bro yang memperlihatkan Pak Anies lagi bersama kelompok tokoh-tokoh agama ya, lintas agama di sini kalau saya perhatikan dari kostumnya. Barangkali foto ini ingin memperlihatkan kalau Pak Anies itu bukan seorang yang mencoba mempolitisir politik identitas. Buktinya, atau paling tidak Pak Anies memberikan jawaban melalui foto ini rasanya kurang tepat kalau dia disebut bapak politik identitas. Nanti coba kita lihat, karena ada beberapa yang menjuluki beliau ini bapak politik identitas. Yang pernah saya tahu itu siapa ya, itu seorang orang menyebutnya nih, orang ya menyebutnya tuh buzzer rupiah, bahkan masuk ke dalam pejabat atau pejabat terasnya buzzer rupiah. Denny Siregar ya, Densu itu ada nanti pemberitaannya bro, nanti coba saya tampilkan. Tapi kita coba lihat jawaban-jawaban yang ada di Quora ini ya. Nah, Kompas ini ada screenshot ya. Sepertinya screenshot ini dimaksudkan untuk meluruskan, ini prasangka baik saya, ini meluruskan beberapa pemberitaan atau beberapa pernyataan yang miring ya tentang Pak Anies terkait dengan politik identitas ya. Ya maklum lah ya, perlu kita sedikit menambah wawasan terkait Pilpres 2024 ini, kan tinggal beberapa bulan lagi. Kalau tidak ada arah melintang, Februari kita sudah pemilihan presiden, dan Pak Anies adalah salah satu kandidat yang akan bertarung nanti di kontestasi Pilpres 2024. Dan menurut beberapa pihak diyakini Pak Anies ini akan menjadi kuda hitam. Kenapa sebut kuda hitam? Barangkali karena dari sisi survei itu Pak Anies itu menduduki posisi paling bontot. Mungkin itu bro yang mengakibatkan sebagian kelompok menyebutnya kuda hitam ya. Oke, kita lanjut bro.
Kompas juga selanjutnya menulis ya, nih, pengurus gereja Anies adalah sosok pemimpin yang toleran. Coba kita perhatikan ya, pengurus gereja saja mengatakan seperti itu. Bukankah kalau Pak Anies itu tadi ya sebagai pemimpin yang memanfaatkan politik identitas, kenapa pengurus gereja mengatakan seperti ini? Artinya ya rasanya patut direvisi ya julukan itu ya. Jangan-jangan salah ya. Jangan-jangan terlalu cepat mengatakan kalau Pak Anies itu seorang yang mengadut politik identitas dalam kepemimpinannya. Saya kira kalau dalam kondisi pribadi itu hak pribadi ya. Tapi ketika jadi pemimpin tentu tidak bisa. Jadi pemimpin bukan menjadi pemimpin pribadinya, tetapi memimpin sejumlah atau sekelompok masyarakat. Kalau sekupannya sekupan lokal misalnya. Nah, kalau misalnya sudah berkembang menjadi skup yang lebih besar, memimpin masyarakat baik dari tingkat 2 misalnya atau tingkat 2, tingkat 1 sampai nasional. Jadi memang sebaiknya ya para buzzer ya itu tidak serta-merta atau terlalu cepat ya menjuluki Pak Anies ini politik identitas ya. Kita lihat sebagai bukti ini bro ya, nggak apa-apa seketemunya aja bro, santai. Yang ketiga ya, Metropolitan.kompas.com menulis kembali ini di 8 Oktober 2022. Momen kunjungan Anies ke sejumlah gereja sebelum ya, ini kan screenshot ya, jadi begini. Tapi ada sedikit penjelasan tuh di bawahnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyempatkan silaturahmi ke Keuskupan Agung DKI Jakarta menjelang lengser dari jabatannya. Nah ini sebelum lengser saja beliau sempat mengunjungi sejumlah gereja ya, bahkan menyempatkan silaturahmi itu ke Keuskupan Agung DKI Jakarta. Artinya mana mungkin beliau dikatakan intoleran ya, kalau kenyataannya seperti itu. Berikutnya, Anies resmikan 2 gereja di Jakarta Utara. Ini bukti yang lain. Ada lagi bro. Kerap bantu gereja di Jakarta, Anies Baswedan disebut sosok Nah, Gubernur DKI Jakarta ini 2022 ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan Jakarta jagat media sosial medsos dihebohkan dari foto. Ini nggak ada penjelasannya nih bro. Oke, kita lihat ini ada sedikit di bawah. Kerap bantu gereja, Anies Baswedan disebut sosok toleran nih, yang ditulis oleh national.okezone.com gitu ya. Okezone menulis seperti itu. Jadi diberitakan dari Okezone 20 Maret 2022. Video yang tersebar di medsos disebut berdurasi 4 menit dan disampaikan dalam Munas Gereja Pentakosta di Indonesia. Nah ini membuktikan kalau Pak Anies itu toleran, jelas ya kalau dari sisi ini. Ada lagi dari Tempo nih. Bagaimana Pak Anies disebut tidak toleran ya, kalau kenyataannya aja seperti ini bro. Tentu saya bro ya, disclaimer nih, saya hanya ingin menyampaikan informasi tanpa bertendensi apa-apa. Yang terpenting itu kita harus adil ya menilai sesuatu dengan informasi yang akurat, dengan cara berpikir yang berbasis akal sehat. Jangan sampai kita membabi buta karena mengkultuskan secara individu kepada seorang tokoh dan sebagainya, sehingga jelek ataupun buruknya tokoh tersebut menjadi terbutakan ya, hilang ya dengan kebutaan seseorang yang sudah mengkultuskan secara individu dan tidak lagi berlaku adil dalam menilai sesuatu. Yang penting kalau sudah benci ya benci, sudah selesai, titik gitu. Nah, atau sebaliknya, kalaupun misalnya
Di sini kita harus fair. Kalau misalnya apa yang tokoh yang memang bukan menjadi idola kita, selama dia baik, ya kita jangan berusaha menutup kebaikan itu. Bahkan yang dibesar-besarkan keburukannya itu juga tidak fair ya. Kita berpikir seperti itu. Ya kita harus fair lah. Ini itu tadi ya, tanpa tendensi saya ini ingin Pak Anies, enggak, saya ingin meluruskan apa yang selama ini seolah-olah Pak Anies ini seorang yang intoleran dan mengusung politik identitas. Kenapa ini perlu diluruskan? Ya, sebut sajalah bagian dari sebuah pembelajaran, bagian dari sebuah penyadaran publik ya. Jangan sampai kita terjebak ke dalam isu-isu yang dihembuskan untuk memecah belah kita. Saya tertarik dengan yang namanya persatuan dan kesatuan. Jadi jangan sampai kita bercerai-berai gara-gara ini ya, gara-gara satu dituding intoleran, satu dituding politik identitas, yang satu mengklaim diri paling Pancasilais, paling toleran. Saya kira sah-sah saja, mangga, silahkan. Kalau ingin mencap dirinya seperti itu hak pribadi, tapi lihatlah kenyataannya, realitanya seperti apa. Realita di lapangannya merasa paling Pancasila, apakah dalam kehidupan sehari-harinya betul-betul mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Patut kita pertanyakan dong. Tentu kita bukan berarti kita merasa paling Pancasila, tidak ya. Kita hanya ingin bagi orang-orang yang merasa paling Pancasilais itu ya seperti apa kehidupan sehari-harinya. Itu yang terpenting. Lanjut, tuh ada pertanyaan terkait. Apakah kalian sependapat dengan saya bahwa leadership Anies Baswedan buruk? Ini ada, nantilah biarin dulu ya. Ini ada juga. Saya ingin coba lanjutkan jawaban dari pertanyaan awal tadi. Mengapa Pak Anies Baswedan ini selalu dicap sebagai politik atau mengusung politik identitas ya? Norifal Hadi ya menjawab begini bro di Quora ya, karena banyak yang nggak paham kalau berpolitik perlu identitas yang jelas, partai yang jelas, dan prestasi yang jelas. Karena banyak yang nggak paham kalau berpolitik perlu identitas yang jelas. Iya, memang identitas harus jelas. Ini identitas itu apa sih sebetulnya? Artinya coba kita telusuri identitas yang kita pakai gerung. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Nah, kalau dari definisi ini kan gak ada masalah. Ya, biarkan saja. Memang kalau misalnya ya ada sebuah kelompok yang ingin menunjukkan identitasnya, itu sah-sah saja. Cuman ada kantor, ya nggak masalah kalau itu tidak dipolitisir. Kalau masalah dipolitisir dan tidak dipolitisir, itu mah agak susah karena hubungannya, apalagi kalau sekarang mau pilpres ya, pasti segala macam jurus, segala macam cara digunakan untuk menjatuhkan lawan ya. Termasuk ini ya, Pak Anies ini salah satu target barangkali ya, untuk dijatuhkan karena beliau adalah salah satu kandidat. Sangat mungkin dan masuk akal bro. Pun itu berlaku untuk kandidat yang lain, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kalau misalnya ada orang yang mencoba menjatuhkan Pak Anies dengan, ya katakanlah seperti ini ya, dengan politik identitas, dengan isu politik identitas, tak perlulah dibalas ya. Karena kan kita juga nggak paham yang mencoba menjatuhkan, mendowngrade Pak Anies melalui isu politik identitas itu apakah betul dari kubu sebelahnya atau dua kubu sebelahnya, kan kita juga nggak tahu. Walaupun barangkali bro di sana bisa sedikit menyisakan ruang-ruang kecurigaan, boleh kita tuh boleh menyisakan untuk supaya kita lebih berpikir tidak terkungkung oleh sebuah pemikiran. Kita harus sisakan ruang tidak percaya, ruang kecurigaan untuk dianalisa, tapi ya
bukan untuk dijadikan modal dasar untuk menjelek-jelekan, menyerang satu kelompok ke kelompok yang lainnya, bukan. Tetapi ya itu untuk dasar analisis agar berkembang nanti setelah kita. Tapi kalau kita misalnya tidak menyisakan sedikit pun ruang-ruang itu, sulit nanti kita akan mencoba mengeksplorasi sebuah isu atau masalah jika sudah kadung benci, kadung tidak percaya, kadung kadung amplop sudah masuk. Ya bisa saja seperti itu ya, karena sudah dibayar ya, gimana, sudah dibayar, benar atau enggak lah gimana nanti. Yang penting itu adalah saya sudah dibayar dan saya harus menjatuhkan kredibilitas orang-orang tertentu, mungkin seperti itu. Kembali ke Quora bro. Oke, ini tadi jawaban dari Norifal Hadi. Nah, berikutnya Andri Awe. Filsafat Pendidikan IKIP Bandung. Wah, filsafat pendidikan nih. Kebebasan berpolitik jauh meninggalkan kebebasan berusaha hanya karena sistem feodalisme tuan hamba. Waduh. Oke, masih paham nih saya nih ya. Kecemburuan sosial terjadi di segala bidang. Kesuburan politik identitas menimbulkan efek dinasti walau sepi. Kesuburan politik identitas menimbulkan efek dinasti walau sepi. Wah, ini kurang paham saya nih. Maklum ya, ini kan orang filsafat nih, filsafat pendidikan. Kadang-kadang bahasa filsafat itu tidak serta-merta kita bisa pahami ya, perlu masuk lebih dalam. Ya begitu memang filsafat ya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja bro. Solusinya, selamatkan reklamasi pantai meski terhambat 15%, tetapi ada lebih 1000 IMB dibangun. Oh, maksudnya apa ya? Solusinya selamatkan reklamasi pantai ini bro. Nih, ini saya tunjuk ya ininya, apa namanya, kalimatnya bro. Mana nah, ini agak bisa sorot ya kalimatnya. Solusinya selamatkan reklamasi pantai, ini yang dikerjakan Pak Anies ya bro. Tapi ada lebih 1000 IMB dibangun. Oke, menunggu jembatan dari PIK 2 menuju Ancol tanpa tarif. Ini prestasi Pak Anies ini. Pemindahan harga tidur ke IKN selalu gagal karena konsultannya telah ada sebelum bumi diciptakan serta ikut bermimpi memiliki buminya Adam. Maka lahirlah Black Adam mirip Afghanistan, Wakanda, Hitachi, Wongso Taruna dan lain-lain. Waduh, ada penjelasan nih, Wongso Taruna, Wong Deso turunan Cina. Ini maaf, apa maksudnya ini? Nggak tahu lah, biarin lah. Itu kan ditulis orang nggak ngerti maksudnya kemana. Oke, lanjut bro. Tapi intinya begini, dari tinjauan filsafat kadang-kadang ya tidak semua orang bisa langsung paham ya. Anggap saja ini benar, jadi kita aja yang nggak paham. Itu barangkali ya bro. Lalu kemudian dari Michael Lam ya. Dari Michael Lam menulis, mengapa Anies Baswedan identik dengan politik identitas? Nah, ini jawabannya ya. Saya rasa politik justru sulit dilepaskan dari identitas selama masih ada ideologi, pengkotak-kotakan manusia, konstruksi sosial, dan konstituensi terhadap isu-isu yang berbeda. Politik identitas akan selalu ada. Ini kata Michael Lam. Ini center right Indonesia, far right international. Oh, ini ya LSM sepertinya ya. LSM ya, orang cerdas ini. Tulisannya juga bagus nih kalau saya perhatikan nih. Saya rasa politik justru sulit dilepaskan dari identitas. Betul sih. Bagaimana kita bisa melepaskan identitas? Karena identitas itu melekat pada seseorang. Ya, melekat seseorang. Cuman kalau versinya Rocky Gerung kurang lebih identitas itu hanya bisa dialamatkan kepada orang yang sudah mati, karena identitasnya sudah terdefinisi tidak akan berubah. Ya, kalau
Kalau masih hidup dia tidak bisa. Kalau masih hidup itu maaf bro, masih hidup itu masih bisa berubah katanya ya, itu menurut Prof. Rocky Gerung ya, bapak filsafat Indonesia. Itu juga filsafat, pusing juga ya kalau saya juga mengamati atau mengikuti pembicaraan beliau. Langsung lapar bro. Nah kemudian ini dijelaskan ya sama Pak Michael Lam ini ya, konstituensi adalah sekumpulan masyarakat yang punya kecenderungan berkelompok dan mendukung hal-hal tertentu. Itu definisinya ya. Lanjut kata Pak Michael Lam ini, kalau kita menelaah masa-masa klasik di mana nyawa manusia masih dihargai sangat murah, politik identitas itu motor utama penggerak roda politik itu sendiri. Apapun urusannya, identitas seseorang yang mendukung atau didukung dalam proses pencapaian tujuan akan selalu menimbulkan tanda. Ini kayaknya panjang ini ya bro ya. Pak Michael Lam ini, wah ini hebat ini. Wah panjang ini. Dia jelasin semuanya nih. Kita coba kesimpulannya apa kata dia ya. Coba bro kita, dia tuh niat banget ini menjawabnya ya, keren ya. Saya sih keren menurut saya ya. Karena dia mencoba menjawab dengan background sejarah yang lumayan komprehensif ya, lumayan lengkap ini. Dia, wih keren bro. Ini orang pinter ini kayaknya nih. Wah, nanti suatu saat saya baca lah. Nah, ini masih, jadi dia bawa ini. Kayaknya ini dia supaya lebih jelas mungkin ya. Ya butuh kesabaran buat orang yang bacanya ya, apalagi yang buru-buru gitu ya, nggak mungkin lah bisa mau berbetah-betah baca. Ini oke. Nah lalu mengapa kok Pak Anies sering dikait-kaitkan dengan politik identitas? Konotasinya selalu negatif pula. Ini masih kata Pak Michael kalau nggak salah, coba di bawah. Iya masih. Penyangkalan. Saya malah justru bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Tentu Anda bisa paham kenapa saya bukan pendukungnya. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Saya sudah mengira sih dari tadi Pak Michael bukan pendukungnya. Ini juga diperlihatkan ada ini ya, ada spanduk PSI ya yang terkait dengan LGBT yang dulu yang sempat rame ya. Nah ini mencoba di bold, mencoba di garis di huruf besar kan, huruf tebal kan. Tapi kalau dilihat secara objektif, menurut saya jawaban dari pertanyaan yang diajukan ini adalah, nah ini jawabannya, karena identitas yang diduga digunakan adalah agama. Penggunaan identitas agama dalam politik di Indonesia seolah menjadi satu-satunya topik yang tabu. Konon ini karena polarisasi agama adalah yang paling rawan menyebabkan intoleransi terhadap minoritas, perpecahan serta mencegah progresivitas, kata Pak Michael. Setujukah saya dengan paragraf di atas? Jawabannya setuju dan tidak setuju. Kalau saya bingung ya. Harus dibaca dulu nih, mau setuju seperti apa, tak setuju karena apa, begitu. Ya nggak bro? Tapi ini lain pembahasan. Kita ke contoh lain politik identitas yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia. Wah ini dia maju beberapa contoh ya. Wah ini kalau ini harus tenang nih, harus santai nih bacanya. Dia yang menarik ini. Jadi juga katanya politik identitas yang berkembang di Indonesia. Untuk Tasikmalaya yang lebih baik ya, santun, peduli, poligami. Si Neng ini ya. Mas Masjid peduli poligami itu gimana? Dia mau dipoligami itu gimana nih? Agak membingungkan ini. Sebenarnya saya jadi pengen baca lagi. Maaf ya bro. Untuk Tasikmalaya yang lebih baik, ini di Tasikmalaya ya, kata santri ya, sinengnya juga kayaknya dulunya santri ya mungkin ya. Kalau santri kan katanya sih santriwati itu siap poligami katanya. Santun peduli poligami, contoh surat suara. Oh ini lagi kampanye, ini apa namanya spanduk ya, spanduk. Oh dari Partai Keadilan, wah hebat dong ya Partai Keadilan.
peduli poligami ya, saya ikut Partai Keadilan Sejahtera. Tapi ya maksud yang disebut dengan kalimat tadi ya yang singkat ini, santun peduli poligami, kan belum tentu itu maksudnya serta-merta membabi buta mendukung poligami tanpa riset ya. Poligami begini ya, poligami itu memang itu diatur ya, ada ajarannya dalam Islam itu. Hanya saja kan ada syarat-syaratnya juga yang tentunya bukan sebuah syarat yang asal ya. Itu dalam Islam sudah diatur sedemikian ya. Jangan sampai melahirkan sebuah kezaliman tentu ya. Itu kurang lebih lah kalau yang sependek pengetahuan saya, bro. Poligami itu ya jangan ditolak, jangan dilawan, karena memang ada ajarannya. Hanya saja bukan berarti jadi sebuah permasalahan yang gampang, tidak ya. Itu permasalahan yang cukup rumit ya, karena menyangkut aspek-aspek sosial yang cukup rumit. Coba ini kesimpulannya apa sih Pak Maikalam itu sampai ke Trump ya, Hillary Clinton, ini apa dia ujung-ujungnya? Coba bro ya, kita ujungnya aja ya, kira-kira kayak apa dia. Penutup nih bro, tak usah serius-serius lihat politik dan tak usah bawa perasaan juga. Jangan baper memang dengan politik ini ya, jangan baper. Apalagi jadi youtuber, jadi youtuber jangan baper ya. Yang terpenting mah jangan memecah belah bangsa lah. Kalau masalah orang mau ngomong apa sebatas ngomong, biarin saja ya. Asal jangan main fisik saja. Politisi yang Anda lihat, saya yakin mayoritas melihatnya sebagai karir, tak hanya pengabdian saja. Minimal orang normal akan menggunakan cara-cara legal, baik immoral maupun bermoral, untuk mencapai tujuannya. Yang paling sakit akan mencari loophole dalam produk hukum atau bahkan memberanikan diri melanggar hukum dengan skenario tertentu. Biasa ya, memang sih. Ini agak paham nih saya kalau dia simpulkan. Dia berusaha menjelaskan secara lebih bijak tanpa berpihak, barangkali seperti itu ya kalau saya perhatikan dari kalimat akhirnya. Artinya jangan buru-buru mencap seseorang, barangkali politik identitas, misalnya dalam hal ini Pak Anies. Demikian juga Pak Ganjar misalnya pada saat beliau jadi model ya, jadi model di klip azan maghrib. Itu juga belum tentu itu politik identitas, tapi kalau itu kampanye mungkin ya abu-abu lah. Apakah kampanye terselubung atau abu-abu ya. Sulit sekarang dikatakan kalau semua gerak langkah yang 3 kandidat ini bukan kampanye ya. Agak sulit, tapi ya bisa saja juga disebut sebagai sosialisasi ya. Saya kira karena waktu kampanye terlalu pendek ya. Ini saya nggak setuju ya. Kampanye itu harus panjang waktunya, karena kan kalau tidak, kapan mengenalkan calonnya ya, mensosialisasikan setiap calonnya. Jangan sampai waktu yang pendek ini akhirnya tetap saja banyak ya pelanggaran-pelanggaran di luar itu. Sebelum diketuk palu oleh KPU ini waktu kampanye sudah banyak tuh baliho bertebaran. Bukankah itu kampanye? Jadi aneh lah di negeri ini teh. Ya udah aja tuh dipanjangin waktu kampanyenya daripada timbul yang abu-abu terus ya. Jadi itu jadi bibit perpecahan justru, malah ini beda pendapatnya begini, ini begini ya, akhirnya rame aja ya. Nah itu paling tidak jawaban dari Pak Maikalam ya tadi yang panjang itu ya, luar biasa ya, luar biasa. Ada jawaban yang lain lagi. Oke ya, ini jawaban yang lain lagi bro. Ini malah lebih tendensius ya. Irwan Yuda Putra ini menjawab ya. Ini pertanyaannya tadi ya bro ya, pertanyaannya mengapa Pak Anies itu ya, intinya mengapa sih Pak Anies itu selalu identik dengan politik identitas, itu inti pertanyaannya lah kurang lebih. Nah Irwan Yuda Putra ini menjawab, Bapak politik identitas ini orangnya tuh apa yang di sini ya, yang ini bro, ini Pak Ahok ya. Ini jawaban Irwan Yuda Putra ya.
Saya cuma membacakan. Anies masih jadi menteri ketika, maaf ya, saya tidak sebutkan yang kurang ininya ya, ketika Ahok dan pendukungnya bermain politik identitas. Ahok kalah, lalu menuduh Anies main politik identitas. Itu kata Irwan Yuda Putra. Coba saya ulang ya bro, Bapak politik identitas ini orangnya, mungkin maksudnya ini ya, Pak Ahok ini ya maksudnya. Saya ganti sinya dengan Pak ya. Rasanya saya nggak tega ya, ini siapapun dia ya, saya nggak tega ya nyebut si gitu ya. Kalau di tataran Sunda itu si itu kan kepada ini ya, kepada anjing ya, si gitu ya, kalau mengusir anjing. Jadi makanya saya tidak tega menyebutkan ini, jadi saya ganti dengan Pak saja ya. Maaf ya bro ya, saya ubah sedikit redaksinya. Anies masih jadi menteri ketika Pak Ahok dan pendukungnya bermain politik identitas. Pak Ahok kalah lalu menuduh Anies main politik identitas. Mungkin yang dimaksud itu adalah kasus itu ya, kasus jangan mau ditipu dengan Quran surah apa waktu itu ya. Nah bro pasti inget ya, kalau saya jadi blank nih, kalau ngomong di depan mikrofon jadi blank. Surat apa ya waktu itu ya, intinya jangan mau ditipu dengan gitu ya. Intinya itu ya bro, buanglah sampah pada tempatnya. Maksudnya tuh mungkin ya persepsi saya, analisis saya ya, tolong dong julukan itu dialamatkan kepada orang yang tepat, mungkin begitu, mungkin artinya Pak Anies ini tidak paslah diberi julukan itu. Yang pas itu Pak Ahok, mungkin ya maksud siapa, Irwan tadi ya, mudah-mudahan tidak panjangan nih. Ada lagi jawab, Rizal Muhammad ya, Rizal Muhammad, akuntan dari Barelang Mandiri. Nah, ini akuntan nih, ini cap yang ditempelkan pada orang yang tidak suka sama Anies. Ini yang jawab ini seorang yang well educated ya. Jadi coba kita telaah ya jawabannya, ini pantas untuk kita analisa dari orang yang terdidik ini sepertinya ya. Ini cap yang ditempatkan pada orang yang tidak suka sama Anies, khususnya Ahoker yang belum bisa move on dari Pilkada DKI 2017. Ini agak tendensius juga nih. Sebenarnya setiap politikus mungkin ya, setiap politikus membawa politik identitas dengan membawa titel Hajah Megawati, ingin menunjukkan identitasnya yang sudah hajah, dengan membawa nama Soekarno Megawati, ingin menunjukkan identitasnya sebagai anak proklamator. Tidak ada yang ribut dengan mencantumkan Presiden ke-6 Megawati, ingin menunjukkan bahwa dia pernah jadi presiden walau sekarang sudah mantan. Iya benar juga ya, saya sekilasnya sih saya mikir ya benar juga ya, ketika seseorang mencantumkan titel haji saja atau hajah kan seolah-olah ingin diakui identitasnya sebagai seorang muslim lah, paling tidak begitu. Seorang kan politikus itu kan rame-rame itu kalau pasang baligo itu pakai gelar hajinya tuh bagi yang sudah berhaji ya, misalnya ya nggak jauh-jauh lah, dulu pernah bukan dulu ya, bahkan mungkin sampai saat ini mungkin ya, kalau Pak Giring Ganesa ini kan politikus dari PSI itu kalau pidato kan saya Haji Giring Ganesa kan gitu ya, jadi hajinya itu diikutkan supaya. Nah, tapi kalau tidak salah PSI itu juga ini ya sangat tendensius juga mencap Pak Anies sebagai bapaknya politik identitas ya. Padahal menurut Pak Rizal Muhammad ini bahwa titel haji atau hajah saja itu tentu menunjukkan sebuah identitas kalau dia seorang muslim dan sudah naik haji ya. Itu
lalu dikembangkan lagi. Ya itulah, ya tolong nih Pak Haji Giring kalau dengar Pak Haji Giring, Ganesha ya, bahwa Anda juga mengusung identitas kan ya. Jadi begitu. Ditambah lagi nih kata Pak Riza, Soekarno, bukannya Megawati Soekarno Putri juga sebuah nama yang menurut saya ya itu juga identitas ya, kalau dia itu Putri Soekarno ya, Putri Proklamator. Kemudian oke lah ya itu ya. Siapa lagi nih bro? Rian Pratama, mantan penulis ya, mantan. Berarti dia sudah nggak nulis ya. Mantan penulis lepas ya, berarti udah pintar nulis nih. Nggak perlu bahas panjang lebar. Mayoritas sudah tahu bagaimana cara dia memenangkan pilkada DKI lalu, dan juga tahu kelompok yang ada di belakangnya. Nah ini menariknya. Meski dia atau pendukungnya mencoba mencuci dosa, tanda kutip, termasuk dengan berbalik menyalahkan Ahok, citra itu sudah nggak mudah terhapus. Dan saat setelah hasil pilkada keluar dan dia bilang berharap pilkada DKI bisa ditiru daerah lain, bagi gue itu artinya sudah cukup. ya silahkan ya, saya kira sah-sah saja ya. Hanya ini kan persepsi dia ya, tanpa tanpa mungkin menggali lebih dalam ya, mulai dari makna identitas itu sendiri, lalu digabung dengan kata politik, jadi politik identitas itu, lalu kemudian didefinisikan politik identitas itu apa, lalu kemudian dengan sepak terjang Pak Anies ya, yang menunjukkan bahwa beliau itu sosok yang toleran ya, dan politik identitas itu menurut dia negatif ya sepertinya ya, menurut Rian Pratama ini. Tapi menurut saya tidak ya. Politik identitas itu bagaimana bisa negatif, itu sudah melekat di setiap individu kok. Lepas dari definisi identitas yang disampaikan Pak Rocky Gerung ya, kalau menurut saya sependek pengetahuan saya ya, identitas itu sesuatu yang melekat kepada kita ya. Jadi kalau kita muslim ya kita nggak boleh menyembunyikan identitas kita sebagai muslim ya, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang memang sifatnya darurat ya. Bisa, itu pendapat saya bro, bukan ini pendapat saya. Tapi kalau kondisi-kondisi normal ya identitas kita kan tidak kita sembunyikan ya. Lepas dari apakah tujuannya hanya ria, misalnya mencantumkan gelar haji atau gelar akademik, saya kira itu kembali berpulang pada individunya saja ya. Saya sendiri jarang mencantumkan gelar, kecuali untuk tujuan-tujuan resmi, itu kan hak saya juga gitu, yang mana dalam iklim demokrasi ini setiap hak individu itu harus itu dijamin oleh undang-undang ya, bebas ya, kecuali resmi ya. Kalau resmi kan ada aturannya, misalnya saya menulis surat resmi yang harus mencantumkan nama gelar akademik saya misalnya ya. Tapi kalau haji kan bukan gelar akademik ya, rasanya kalau hemat saya sih tidak terlalu penting ya. Yang terpenting itu seorang haji itu menunjukkan tingkah laku keseharian aja lah. Harus beda dong dengan orang yang belum berhaji, ya nggak? Harusnya begitu. Jadi bukan untuk ditempelkan gelar haji itu untuk ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bukan untuk ditulis di dalam atau di depan sebuah nama, tetapi di balik nama itu kelakuan sehari-harinya seperti apa, gambarnya begitulah. Layakkah dia menyandang seorang haji yang betul-betul haji mabrur misalnya? Wah ini oke, Irwan Yuda Putra. Ini Irwan tuh yang mana tadi? Oh, bukan yang itu ya, yang bela Pak Ahok ya. Rian Pratama yang bela Pak Ahok. Rian Pratama ya punya hak untuk bela Pak Ahok ya. Silakan saja. Toh semua sikap itu, terutama untuk bro dan saudara-saudara saya yang beragama Islam ya, bahwa sikap kita menyikapi sesuatu itu tentu memiliki dasar-dasar argumen
dari dua hal. Yang pertama adalah argumen keilmuan yang sifatnya duniawi ya. Yang kedua adalah argumen keilmuan yang sifatnya ukhrawi, yaitu agama. Ya, agama minta kita seperti apa ya, kita harus memposisikan diri di posisi yang mana ya, itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu keyakinan kita sebagai muslim. Dan adapun bagi saudara-saudara kita atau saudara-saudara saya yang berlainan agama juga pasti punya argumen yang berbeda-beda. Yang pasti setiap argumen itu pasti mungkin paling tidak sudah diuji oleh akal pikirannya, paling tidak. Dan kita sebagai individu dan anak bangsa wajib saling saling menghormati saja, tidak saling mencemooh ya karena keyakinan seseorang, kecuali ya bahkan kalau menurut saya, bahkan urusan politik sekalipun ya, urusan politik sekalipun kalau menyangkut keyakinan itu tolong jangan sampai dieksplor terlalu jauh ya, sehingga menimbulkan perpecahan di tubuh anak bangsa ini ya, jangan sampai lah ya. Kita harus akui bahwa Indonesia tidak dibangun tidak dalam bentuk negara agama ya, jadi negaranya berdasarkan Pancasila. Selama itu bertahan seperti itu ya, maka aturan yang terkait dengan itu berlaku. Kecuali kalau negara agama mungkin ya, kalau negara agama lain lagi ya, walaupun ya bolehlah berbeda pendapat mungkin dengan saya, tapi intinya bagi para Ahoker maupun yang terus setia dengan Pak Anies, sebaiknya sudahi sajalah, karena Pilkada 2017 kan sudah lama berlalu dan Pak Anies juga sudah menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang toleran. Beliau juga punya prestasi yang banyak. Kalau para Ahoker ini mainnya mau jauh gitu ya, kalau mau main jauh ya mudah-mudahan terbuka tuh wawasannya ya, bahwa Pak Anies juga sudah membuktikan prestasi yang luar biasa mengangkat kota Jakarta, yang walaupun setelah diangkat Pak Anies ternyata nggak akan jadi ibu kota lagi ya. Aduh, saya jadi bingung ini ya. Dulu ngebet sekali ingin ada transportasi cepat dari Jakarta ke Bandung, sehingga ibu kota itu terhubung sangat cepat ya, dengan terutama minimal lah dengan Bandung misalnya. Malah dipindah, bingung saya. Malah ibu kotanya dipindah, katanya mau tahulah, bingung bro saya kalau ini. Kita lanjut saja bro ngobrolnya ya. Kita lanjut ke jawaban Octavia bro. Jawaban Octavia apa nih? Jawabannya begini. Apa pendapatmu tentang Anies yang sering dicap politik identitas? Oke. Negara-negara maju tidak mengenal politik identitas karena rakyatnya sudah sangat well educated, termasuk dalam hal hukum. Yang ada adalah politik platform. Itu seperti sekelompok orang mengunjungi bazar dan tinggal pilih menu mana yang sesuai selera. Bolehlah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja. Politik platform tidak bisa jalan di Indonesia aja bilang ya, Octavia ya, jangan Indo lah, di Indonesia gitu ya. Ini kan tulisan ya, kalau tulisan itu kalau sebisa mungkin ini ya, kecuali kalau dalam percakapan juga saya agak kurang pas ya kalau menyebut Indonesia itu dengan kata Indo saja ya. Ya Indonesia aja, apa susahnya sih bilang Indonesia ya, nggak? Gimana sih nasionalisme kita gitu, untuk bilang Indonesia saja malas. Janganlah ya. Oke, politik platform tidak bisa jalan di Indo. Saya bacakan aja sesuai tulisannya lah. Karena rakyatnya memang sangat atribut ya, identity minded, seperti berbasis keyakinan, agama, suras dan lain-lain, tanpa melibatkan politik identitas. Tidak akan bisa memenangkan pemilu. Suasananya jauh beda dengan bazar. Yang terlihat adalah sekelompok orang yang terlihat adalah sekelompok orang dengan
atribut, ikat kepala dan bendera, berorasi di fasilitas umum. Ini kayaknya ada hubungannya dengan yang disampaikan Rocky Gerung nih. Sebentar, saya coba buka ya. Ini Rocky Gerung tuh dia bilang ini bro, Rocky Gerung, politik identitas hanya berguna jika ada efek elektoral. Oh, ini di sini ya. Coba baca ya. Jakartagatra.com, pengamat politik Rocky Gerung menjelaskan, politik identitas bisa ada karena pemilih membutuhkan perbandingan. Menurutnya saat ini masyarakat dan partai politik salah paham soal identitas. Oh, ini yang itu yang tadi saya singgung ya bro ya. Rocky menjelaskan identitas sejujurnya baru bisa ditentukan setelah seseorang meninggal dunia, karena pada saat itu identitas yang dimiliki seseorang tidak akan lagi berubah. Dalam konteks politik, justru masyarakat atau pemilih yang melahirkan konsep politik identitas karena membutuhkan perbandingan antara satu pihak dengan yang lain. Masuk akal sih ya. Masuk akal ya. Kenapa politik identitas masih tetap dibutuhkan, terutama untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat elektoral. Ya, sebagai pembanding, saya kira tidak bisa disalahkan ya. Misalnya begini ya bro ya, ini pemilih beragama Islam, lalu dia memilih pemimpinnya yang juga beragama Islam, di mana di dalamnya ada yang disebut dengan identitas ya, identitas kemuslimannya. Saya kira nggak bisa disalahkan. Atau nih, pemilih beragama di luar Islam, lalu dia juga memilih pemimpinnya, kebetulan dicalonkan ya, yang satu agama dengan dia pilih, kan nggak salah juga. Di mana salahnya? Tidak ada yang salah. Ya, makanya kan kadang-kadang ya, tapi kan prakteknya atau pada kenyataannya, misalnya nih kita ambil sebuah contoh di kita atau di sebuah katakanlah provinsi misalnya mayoritas itu beragama Islam, tapi gubernurnya bukan beragama Islam. Itu bisa terjadi dalam politik ya. Tapi juga mungkin di beberapa di kesempatan yang lain atau di sisi lain para pemilih Islam juga berpikir, kenapa ya bisa begitu? Kenapa ini kok mayoritas Islam tapi pemimpinnya yang dipilih bukan yang beragama yang sama. Nah, ini kita kembalikan saja bagaimana mereka mendudukan ini ke tempat yang seharusnya. Misalnya begini, kalau misalnya mayoritas beragama Islam di suatu daerah, lalu pemimpinnya idealnya kan tetap berasal dari agama yang sama, misalnya beragama Islam. Atau satu daerah mayoritas beragama non Islam, sebut saja misalnya agamanya Kristen atau Nasrani lah, sebut seperti itu. Lalu ada pemimpinnya juga Nasrani, saya kira itu wajar ya, wajar dan sangat mungkin itu terjadi. Dan kalau kemudian suatu daerah itu mayoritas beragama Islam lalu menginginkan pemimpinnya juga beragama Islam, ya itu juga tidak salah ya, selama tentu saja semua itu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi ya begitulah ya, karena apa yang disampaikan Rocky Gerung ini juga, Rocky Gerung kan saya tidak tahu ya apakah beliau itu seorang penganut Nasrani atau apa ya, saya kurang begitu paham, dan kita tidak perlu inilah untuk hal itu. Yang penting kita cermati pemikirannya. Ya, jadi identitas yang dimaksud oleh Rocky Gerung itu yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah mati, karena tidak akan berubah lagi, katanya seperti itu ya. Jadi ngelantur ini bro, sorry ya bro ya. Kita kembali ke Quora deh biar ini ya. Sorry ya bro, ini ngajak ngobrolnya ngelantur. Bukan ngelantur ya, nggak jelas gitu ya. Malum lah, kan nggak pakai konsep ya bro ya. Nantilah ini terkejar jam tayang aja.
supaya bikin konten yang agak panjang gitu. Dari kemarin kontennya cuma 10 menit gitu ya, sehingga ya jam tayangnya nggak pernah naik. Ini juga belum tentu naik ya, tapi mudah-mudahan lah ya ada yang menemani ya ketika saya coba membacakan sesuatu yang di dalamnya ada informasi yang mungkin sangat berguna bagi kita untuk menambah wawasan, dan bagi mereka yang tidak cukup waktu lah untuk menyimak ini ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini dari Ruli Rizky, tinggal di Jakarta. Oke. Terkait dengan ini ya, apa pendapatmu tentang Anies Baswedan yang sering dicap politik identitas? Ya begitulah adanya, mau dibilang apa lagi? Wah ya, ini kurang penjelasannya ya. Mau dibilang apa lagi, katanya nyerah dia ya. Oke, berikutnya tidak ada aturan larangan politik identitas. Karena kalau ada larangan politik identitas, maka identitas nasionalis juga harus dihapus. Identitas nama partai juga harus dihapus. Jadi partai harus dibubarkan karena memberikan identitas tersendiri. Sebenarnya penyerang Anies itu maksudnya agar Anies tak pakai identitas agama. Pertama, tuduhan itu sudah salah karena selama ini juga Anies mencoba mendekati semua agama. Dan yang kedua, menggunakan istilah sebagai bapak identitas itu sendiri blunder karena identitas bisa bermacam-macam. Sebenarnya Anies mulai dibenci beberapa kalangan sejak mengalahkan Ahok. Apalagi sejak dia berpidato Oktober 2017 menggunakan istilah pribumi, yang jelas itu juga politik identitas. Tapi ucapan tentang pribumi ini tak dimasalahkan sebagai ucapan berbau identitas karena bisa memukul balik. Akan muncul solidaritas pribumi, iya benar juga ya. Jadi ini jawabannya cukup bijak nih, cukup bagus kalau menurutku ya bro, jawabannya. Jadi memang tidak ada aturan ya. Karena ini pertanyaannya begini nih, apakah melanggar hukum bagi politikus yang mengusung politik identitas? Mengapa Anies Baswedan selalu dicap sebagai bapak politik identitas? Nah ini pertanyaannya. Coba dijawab oleh Pak siapa ini tadi bro? Nggak sempet aku lihat. Oh, Solahuddin Ahmad. Tak ada aturan larangan politik identitas. Karena kalau ada larangan politik identitas, maka identitas nasionalis juga harus dihapus. Identitas nama partai juga harus dihapus. Jadi partai harus dibubarkan karena memberikan identitas tersendiri. Nah iya, kan partai itu mewakili identitas juga ya. Misalnya sekarang, saya masih baru nih ya, Partai Umat ya. Partai Umat yang diusung oleh Pak Amin Rais itu jelas mengusung politik identitas, itu diakui sendiri oleh Partai Umat itu sendiri ya. Dan itu tidak melanggar aturan. Karena contoh supaya ekstrim ya bro ya, tanpa ingin mengkotak-kotakan. PDIP itu partai nasionalis ya. Itu juga identitasnya adalah nasionalis, dan saya kira itu memang tidak ada larangan ya. Lalu kemudian ada lagi misalnya partai apa ya anggaplah begitulah, nasionalis dengan identitas Islam, nggak apa-apa ya, kita ambil supaya pembedanya jelas, mana yang disebut partai nasionalis, mana partai yang berbau identitas Islam. Tepat nggak ya nyebut berbau ya? Identitas Islam ya seperti itu ya. Misalnya apa ya? P3 kan identitasnya Islam, lalu bersatu dengan PDIP, kan itu juga tidak salah ya. Nasionalis dan Islam. Lalu mungkin ada partai Kristen gitu ya, partai Buddha atau partai apa gitu ya. Saya nggak begitu banyak tahu nih tentang partai politik. Apakah ada yang identitasnya selain itu ya, selain partai nasionalis dengan partai Islam lah, katakanlah seperti itu. Rasanya sampai saat ini belum ada yang nampak ini mengemuka ya. Karena Perindo sendiri kan itu partai nasionalis, PSI partai nasionalis ya. Kemudian Golkar juga ya. Nasdem juga, buktinya Nasdem juga bersatu dengan PKB itu, yang jelas-jelas itu partai yang punya identitas Islam ya. Itu
bergabung, bersatu ya. Nah itu sebetulnya ini sebuah miniatur yang bagus ya, yang ini paling tidak dari kacamata yang lain ya. Kalau dilihat dari kacamata yang lain, tentu kayak PDIP dengan P3 itu sebuah kolaborasi yang mewakili nasionalis dengan kelompok agamis misalnya. Lalu kemudian Nasdem dengan PKB dan PKS itu juga sama. Jadi menggembirakan ya, apalagi di dalamnya ada Partai Umat, Partai Masyumi yang juga memang mewakili identitas Islam. Jadi ada masalah nggak? Nggak ada ya, nggak ada masalah. Jadi kalau Pak Anies dijuluki sebagai bapak politik identitas, biarin saja, kan itu tidak melanggar. Kecuali itu melanggar undang-undang. Ya, nggak boleh misalnya sebuah partai memberi labelnya sebagai partai Islam, partai nasionalis, partai nasionalis religius kah atau apalah gitu ya, digabung-gabung. Kecuali ada aturan itu. Makanya saya cukup terusik ya dengan pemberitaan beberapa waktu yang lalu, beritanya saya belum bisa tampilkan nih, tapi kurang lebih begini. Ketika kasus Pak Yakut ya, memang gitu mengemuka ya tentang pemimpin bermulut manis lah, tentang amin itu bid'ah dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah akan ada pembatasan ya, pembatasan apa ya, kurang lebih pembatasan kampanye di pesantren. Nah itu mungkin ya kurang lebih ya, atau memaparkan program kerja kandidat capres di pesantren misalnya gitu, itu kan dibatasi katanya yang di bawah menang. Nah pada saat itu mengemukakan, PKB bereaksi dan umat-umat kelompok-kelompok yang lain juga bereaksi yang tidak menginginkan adanya sebuah kegaduhan ya dalam politik. Termasuk saya tidak sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Menag ini. Kenapa? Ini tendensius. Kan kita tahu Pak Menag itu dari mana ya. Pak Menag itu bagian dari rejim ya, dan seolah-olah ikut-ikutan cawe-cawe gitu kalau menurut saya. Dan saya termasuk yang tidak setuju adanya cawe-cawe, karena kalau menurut saya ya sudahlah, kalau sudah selesai saja, biarkan itu serahkan kepada para penerusnya tanpa harus cawe-cawe. Terus kenapa harus cawe-cawe gitu? Ada ketakutankah atau bagaimana? Nggak tahu saya juga itu ya. Bro mungkin bisa lebih tahu lah, bisa lebih mengeksplor jawabannya ya dengan analisa bro sendiri. Kenapa sih Pak Presiden cawe-cawe? Kenapa sih jadi ikut-ikutan menteri juga cawe-cawe? Relawannya juga cawe-cawe ya, jadi cawe-cawe semua ya. Jadi politik cawe-cawe ya. Jadi di sini ada istilah baru, namanya politik cawe-cawe Presiden Jokowi. Ya kita nggak mau terlalu larut di situ lah. Yang penting jangan dilarang lah yang memang mengusung politik identitas, kalau memang itu tidak melanggar aturan ya, kecuali itu melanggar aturan. Kan tidak ada salahnya ya, karena ingin dipilih pemilih Islam, lalu calonnya banyak bernarasi tentang literasi Islam misalnya, kan nggak ada masalah. Lalu kemudian dapat menarik simpati umat Islam, ya nggak ada masalah. Pemimpinnya beragama Islam, yang memilihnya juga beragama Islam. Pun kalau itu terjadi sebaliknya, misalnya calon pemimpinnya itu adalah non Muslim, yang memilih juga non Muslim, dan sangat tidak salah kalau dia memilih calon pemimpinnya yang non Muslim juga, itu tidak salah. Silahkan ya, justru di sini berlomba-lomba saja, dalam kontestasi ini untuk bisa memimpin umatnya, yang mungkin dalam hal ini umat terbanyak lah ya, umat Islam di sini. Dan saya kira dari semua kandidat kan tidak ada yang beragama di luar Islam ya, jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah sepertinya kalau untuk sekup capres, bacawapres ya, bacapres dan bacawapres ini semua beragama Islam sampai detik ini. Dan menurut rumor juga, kalaupun Ganjar milih Pak Mahfud misalnya, kan sama-sama agamanya juga ya. Terus misalnya Pak Prabowo milih siapa ya, Khofifah misalnya ya, kan sedang rajin mendekati Khofifah ya.
Memang ceruk NU ini sedang diperebutkan ya setelah lepas tuh PKB ya yang berbasis NU. Tapi bro, disclaimernya saya tidak ingin tidak ingin terlalu jauh masalah agama, bukan ke situ sih maksudnya. Saya ingin menegaskan apakah klaim selama ini Pak Anies ini mengusung politik identitas. Kalaupun iya, nggak ada masalah. Kalaupun tidak, kan jelas ada argumennya kan, ada bukti-buktinya. Yang terpenting bagi saya tuh pemimpin itu punya track record yang baik lah, dari sisi prestasinya, dari sisi kiprah dia dalam mensejahterakan masyarakat, kiprah dia dalam membuat berlaku lebih adil kepada masyarakat. Masyarakat di sini umum ya bro ya, masyarakat yang di dalamnya terdiri dari mungkin berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama ya, golongan gitu. Bukan masyarakat yang homogen, tapi masyarakat yang heterogen ya, plural gitu ya. Jadi pemimpin yang baik itu harus bisa merangkul semuanya dan bisa berlaku adil ke semuanya, berlaku mensejahterakan semuanya. Itu pemimpin yang baik, bukan mensejahterakan golongannya saja ya. Dan ya itu tadi ya, kalau kita sudah jadi presiden, maka kita presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presidennya PDIP atau bukan presidennya para relawan Pak Jokowi, bukan, tapi presidennya rakyat Indonesia. Pak Anies juga sama nanti kalau terpilih, Pak Ganjar juga sama, Pak Prabowo juga sama kalau terpilih. Mereka adalah presiden kita semua, presiden rakyat Indonesia, bukan presidennya orang-orang Gerindra, bukan presidennya misalnya orang-orang Golkar dan seterusnya ya, bukan presidennya orang-orang PDIP atau anggota PDIP, bukan. Dan kalau misalnya seperti itu kan repot. PDIP itu kan hanya meraup 20 suara ya, 20% suara, 80% suaranya kan dari luar. Artinya kalaupun mau menjadi petugas dari yang 80%, bukan petugas dari yang 20% ya, enggak. Harusnya kan begitu. Demikian juga nanti Pak Anies ya. Pak Anies juga kalaupun misalnya diusung, sampai saat ini kan diusung oleh 3 partai, yang parlemen, yang non parlemennya ada 2. Nah, Pak Anies bukan presidennya anggota atau simpatisan Nasdem, PKS, PKB, bukan, atau partai umat atau partai Masyumi, tetapi Pak Anies adalah presiden kita semua, presiden rakyat Indonesia, yang di dalamnya ada berbagai suku, berbagai ras, golongan, agama dan seterusnya gitu. Jadi harus bisa merangkul semuanya, itu yang terpenting. Jadi stoplah, jangan gaung-gaungkan lagi tentang politik identitas selama itu dilakukan sesuai dengan aturan ya. Jadi mohon kepada siapa tuh ya, ketua Ansor Jatimnya yang mau pasang badan buat Pak Yakut, yang di dalamnya lagi-lagi Pak Anies masuknya gitu, yang dibidik gitu ya. Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang lain? Pak Anies lagi. Pak Yakut juga kan sepertinya kan, kalau sulit sekali kita tidak membuat diri sendiri berpikir bahwa yang dimaksud oleh Pak Yakut itu ya Pak Anies juga gitu ya bro. Jadi di dalamnya itu ada Pak Anies, walaupun ya ada Caimin juga ya, yang notabene adalah seniornya Pak Yakut. Pusing ya kan. Intinya bahwa ya udahlah ya, jangan lagi ini dijadikan senjata untuk mendowngrade siapapun tentang politik identitas itu ya. Karena politik identitas itu ternyata kalau menurut beberapa pendapat, bahkan ada pendapat yang cukup panjang sekali dan ilmiah menurut saya, itu menunjukkan bahwa yang ada masalah ya politik identitas, karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita selama kita punya identitas, kecuali kita tidak punya identitas ya nggak bro ya. Nah itu saja bro yang obrolan panjang lebarnya. Mumpung hari ini saya off, jadi saya bisa bikin konten yang panjang ya, seperti sebelum-sebelumnya tidak bisa panjang gitu ya, bikin konten yang sekarang panjang. Mudah-mudahan bro-nya sehat selalu, yang penting di sana. Yang penting kita selalu bersatu lah, kita selalu
bahu membahu ya, membangun negeri ini, negeri kita semua, negeri umat Islam, negeri umat Kristen, negeri umat Hindu, Buddha ya, Konghucu dan lain sebagainya. Ini negeri kita semua ya, negeri orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan, Papua, NTB dan NTT dan lain sebagainya ya. Ini negeri kita semua, menjadi hak kita semua, juga kita wajib membangunnya, bahu membahu ya, membangun negeri ini. Itu saja ya bro ya. Yang terakhir, terima kasih kalau masih ada yang betah menyimak, dan terima kasih selama ini bagi saudara-saudara yang sudah subscribe, bro yang sudah subscribe, sis yang sudah subscribe. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi channel ini, karena ini channel baru belajar maksudnya, bukan channel yang profesional seperti yang sudah bertebaran banyak tuh di YouTube. Ini adalah channel rakyat, channel tempat mengutarakan isi hati rakyat jelata yang ingin ada kebebasan dalam berpendapat, sangat tidak ingin demokrasi ini mati di negeri ini. Untuk itu channel ini ada ya, sebagai bagian dari pendapat rakyat jelata, hati nurani rakyat, bukan Hanura ya, hati nurani rakyat yang menambahkan keadilan dan kesejahteraan yang kian hari kian seperti menjauh ya bro ya. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah 2024 kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul pemimpin kita semua ya, adil ya, yang terpenting itu adil dan berpihak kepada rakyat semuanya ya, berpihak kepada kepentingan rakyat semuanya. Di dalamnya ada rakyat yang berupa ASN, buruh seperti saya misalnya, pengangguran ya, dan seterusnya. Berpihak ke semuanya ya, bukan di kotak-kotakan ya, begitu. Terima kasih ya bro. Akhirul kalam, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.